Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa li walidina wa li masyayikhihi wa li jami'il ulama'i wal muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal maitata la yasihhu bay'uha liqaulihi alaihi salam innallaha harrama bay'al maitah wal khamr wal asnam muttafaqun alaih wa yustathna minha as-samak wal jarad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-Hajjawi wal maitah. Nah, di sini menunjukkan tidak sahnya jual beli bangkai. Kata Al-Imam Al-Buhuti rahimahullah, la yasihhu bay'uha, tidak sah jual beli bangkai. Tidak sah jual beli bangkai. Sebagian dari ulama mengecualikan masalah bangkai ini dengan dua pengecualian. Pengecualian pertama, pengecualian untuk salah satu bagian tubuh dari semua bangkai, dan pengecualian yang kedua, pengecualian tentang hewan. Pengecualian pertama, yakni jual beli sya'ar dan jild yang madbugh, yaitu rambut dan kulit bangkai yang telah disamak kulitnya, dengan syarat bangkai ini bukan dari hewan yang haram dimakan dagingnya. Ya. Kalau misalnya hewan ini haram dimakan dagingnya, mati keadaan apapun, baik disembelih dan itu tidak sah, atau mati karena kesetrum atau berantem dan seterusnya, jatuh, ya, karena misal beruang, macan, ular atau misalnya, maka ini pendapat yang lebih sahih adalah walaupun disamak kulitnya tetap najis dan tidak diperjualbelikan. Itu pendapat yang lebih sahih. Walaupun pendapat dalam mazhab Syafi'i itu sah jual belinya karena tidak najis lagi, karena sudah disamak. Maka dalam mazhab Syafi'i atau hasil dari takrir ijtihad ulama Syafi'iyah dan lain-lainnya, jaket kulit buaya, kemudian jaket bulu beruang atau apalah, ya, kasurnya atau ini apa, karpet dari bulu beruang misalnya, itu tidak najis dalam mazhab Syafi'i, harusnya begitu. Ya, namun pendapat yang lebih ana condong padanya bahwasanya itu semua najis. Dompet kulit dari kulit ular misalnya, maka itu najis. Ya, gitu ya Khalid ya. Si buta dari gua hantu kalau dia sholat, ya, tahu Pak, itu nggak sah sholatnya.
Iya Pak. Kulit apa Pak? Ular kali ya. Iya. Oke, kasih tahu beliau ya. Kalau bisa ketemu kasih tahu beliau. Nah, juga Pak Umar Bakri kalau beliau sholat di tempat sujudnya tas beliau masih ada, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena kulitnya kulit buaya. Kasih tahu ke Iwan Fals ya. Taib. Itu yang lebih sahih. Karena hewan-hewan tersebut pada asalnya pada asalnya dia haram dimakan dagingnya, maka setelah matinya dia tidak ada manfaatnya sama sekali walaupun disamak kulitnya. Ini pendapat yang lebih ana pegang. Baik. Kemudian hewan yang boleh dimakan dagingnya namun dia matinya tidak dengan penyembelihan syar'i. Kambing dan kambing serudukan misalnya mati, maka matinya ini bangkai. Kematiannya membuatnya menjadi bangkai. Atau misalnya ada sapi lagi lari ternyata kesetrum misalnya, mati. Maka dalam keadaan bangkai berarti. Ya. Atau ayam matinya karena mabuk dibawa oleh tukangnya gitu kan. Ya, dengan cara ya palanya dibawa mabuk mati. Maka dia ayam ini bangkai. Taib. Nah, semua dari hewan ini kan aslinya boleh dimakan dagingnya. Ini bangkai najis. Namun ketika kulitnya disamak, dikulitin terus disamak, dibersihin semua, maka ini dikecualikan. Ini boleh untuk perjualbelikan karena tidak najis lagi. Begitu. Nah, binatang-binatang yang memang haram dimakan dagingnya pada asalnya walaupun disamak bulunya, rambutnya, kulitnya itu tetap najis. Itu pendapat yang lebih sahih. Maka kalau misalnya ada suatu produk bahan yang diketahui dari bulu babi, bukan bulu babi yang di laut, tapi bulunya babi, maka itu tetap najis. Gitu. Tetap najis. Karena berangkat dari hewan yang haram dimakan dagingnya. Walaupun kulitnya disamak, bulunya dibersihkan, tetap ini najis secara hukum syar'i. Itu yang lebih sahih. Ya, begitu. Begitu juga dengan bulu anjing. Kemoceng dari bulu anjing atau apa dari bulu anjing misalnya. Apa yang dari bulu anjing apa ya, kawan? Ada enggak dari bulu anjing? Mungkin kemoceng atau mungkin karpet, sikat atau apalah itu, ya. Maka itu najis selamanya, najis. Walaupun dicuci. Karena dia najis zatnya najis. Tapi kalau misalnya kemoceng dari bulu domba misalnya, walaupun ini enggak ada sih sebenarnya, tapi kalau misalnya dan dombanya itu tadinya mati karena kesetrum, maka setelah disamak semuanya tidak najis, maka boleh diperjualbelikan. Wal maitatu la yasihu bai'uha. Bangkai tidak sah penjualannya, jual belinya tidak sah. Liqaulihi, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'al maitati wal khamri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli bangkai, mengharamkan jual beli khamr, mengharamkan jual beli patung-patung. Baik. Jual beli bangkai jelas haram. Ya itu tadi ya. Berarti kalau jual beli tas dari kulit buaya bukan sintetis, asli, maka ini tidak sah jual belinya karena sudah dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Menjual bangkai tikus jelas sah. 1 karung haram. Ya, taib. Menjual khamr haram. Baik antum yang fermentasikan, antum yang proseskan, atau antum hanya menjual botolan atau keceran grosir, haram semua. Ya. Disinilah yang menjadi iskal, muskilah bagi orang-orang yang mengharamkan atau bagi orang-orang yang menyatakan bahwasanya alkohol itu khamr. Itu akan kena kesulitannya di sini. Alkohol kalau memang dia
bukan untuk diminum, kan alkohol beragam macam. Ada alkohol yang memang semua orang tahu ini, yang memang zat ini adalah khamr buat diminum, maka ini jelas jual belinya, kan ini khamr. Tapi alkohol yang memang sejatinya diadakan bukan untuk minuman, untuk pelarut atau pelarut untuk parfum misalnya, maka ini bukan minuman. Maka menjual beli parfum spray dengan kadar alkohol itu tidak masalah, karena ini bukan khamr. Nggak ada yang minum parfum, nggak ada. Orang gila aja nggak mau minum, gitu kan? Baygon, ini lebih mematikan lagi, bukan memabukkan saja, mematikan bahkan. Ya, hand sanitizer mengandung alkohol. Kalau misalnya di sini innallaha harrama bai'al maitati wal khamr. Allah Ta'ala melarang jual beli khamr dan semua alkohol itu khamr, maka hand sanitizer tidak boleh dijual. Dan kalau antum pakai hand sanitizer, sholat gak sah karena mengandung alkohol, bahkan rate alkoholnya tinggi itu, gitu ya. Itu akan tertabrak di sini. Kalau dia semua orang, ada yang dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Bahkan jumhur ulama juga ada yang mengatakan, dihikayatkan bahwasanya mereka mengatakan semua alkohol itu adalah khamr. Karena semua alkohol apapun bisa memabukkan. Dengan sabda Nabi, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Itu kata Nabi betul, tetapi yang memabukkan di sini adalah yang memang dia diadakan untuk diminum. Adapun yang memang sejatinya bukan diadakan untuk diminum, bahkan mematikan, maka ini bukan disebut khamr, walaupun memabukkan memang, tapi kan bukan untuk diminum. Antum dapat semangkuk minyak rem tuh, itu kira-kira mabuk nggak itu? Antum cicipin pakai sendok. Bismillah, balik-balik man rabbuka, siapa Tuhanmu nanti? Bismillah. Apakah ini sebenarnya apa ini? Ini racun, gitu kan? Racun ikan, racun ini, racun itu, ya. Tapi ala kulli hal, ini menunjukkan bahwasanya tidak semua alkohol itu layak disebut khamr, walaupun kalau memang diminum ya memabukkan ya, tapi bukan buat diminum, gitu loh. Sabun cair, ada nih sabun Nuvo, antum cicipin, Superpel, antum cicipin, ya mabuk, ya, gitu ya. Tapi itu bukan khamr, ya. Kalau itu khamr, subhanallah, Indomaret berarti tiap hari jualan khamr. Kenapa? Karena Nuvo, Lifebuoy memabukkan. Sebenarnya yang lagi mabuk nih antum sekarang, gitu loh. Karena apa? Karena itu bukan buat diminum, itu sabun. Jadi nggak bisa kita masukkan hukum yang bukan minuman kepada minuman, gitu loh. Beda dengan alkohol yang memang orang-orang pakai untuk minum, gitu loh. Nah, ini khamr. Maka menjualnya haram. Gitu. Ya. Adapun kalau misal menjual absolut, ya itu yang buat spray. Ya. Yang buat parfum spray atau misalnya, maka ini enggak masalah. Ya. Gitu ya. Tapi kemudian wal asnam, Allah Ta'ala mengharamkan jual beli patung. Taib asnam, patung, yaitu bentuk yang menyerupai makhluk hidup. Ini sonam, bentuk yang menyerupai makhluk hidup. Apapun itu, maka ini haram. Adapun semacam boneka, itu bukan semakna dengan sonam, walaupun ada keserupaan dari segi bentuk. Ya, boneka ini diperbolehkan khusus untuk anak-anak kecil. Begitu. Ya. Dan usahakan tidak plek sama dengan asli makhluk hidupnya.
Adapun sonam maka ini biasanya terbuat dari batu atau kayu. Dan biasanya tujuannya penyembahan atau pengagungan. Walaupun patung ini kecil, selama memang bentuknya bentuk makhluk hidup, maka itu sonam. Ya. Apa bedanya sonam dengan wathan? Wathan itu berhala, sonam itu patung. Oke. Sonam ketika disembah maka dia sonam sekaligus wathan. Karena wathan yu'bad. Tapi kalau misalnya sonam ini, patung ini tidak untuk disembah melainkan untuk ya diadakan aja, untuk memorial aja, maka ini belum sampai penyembahan, maka ini sonam, belum sampai wathan, belum sampai berhala, baru patung. Taib. Patung pancoran, apakah itu sonam atau wathan? Sonam, patung, belum sampai berhala. Ya, tetapi ketika ada pemujaan terhadapnya, ya, emang patung pancoran ngapain sih? Patung pancoran ngapain? Antum kan dekat rumahnya pancoran. Patung pancoran tuh ngapain dia? Lagi ngapain sih? Lempar lembing bukan? Ngapain ya? Anda juga lupa Padahal Anda asli kecamatan Pancoran loh. Hah? La tadri? Patung pancoran. Ngapain patung dirgantara? Oh, subhanallah. Posenya nggak baik ya teman-teman. Taib, misalnya ada yang mengagungkan itu, menyembah itu, maka ini patung sekaligus wathan, berhala. Gitu ya. Karena berhala ini adalah apa yang diagungkan selain Allah, maka ini wathan, taghut. Bedanya itu berhala dengan patung. Ya. Taib, maka sonam walaupun patung ini tidak diagungkan atau tidak diberhalakan, maka secara zat haram dijual belikan. Ya, haram dijual belikan. Taib, hadis ini muttafaqun alaih. Taib, bangkai, kembali ke bangkai tadi. Wa yustathna minha as-samaku wal jaradu. Dikecualikan darinya ikan dan belalang. Maka ikan di sini segala dikiaskan dengan ikan, segala hewan yang dominan di air kecuali ular air. Segala hewan yang dominan di air kecuali ular air, maka itu hukumnya hukum boleh memakannya walaupun bangkai. Baik, bagaimana kalau misal ikan sapu-sapu? Ya, kita di sini dekat sungai. Kali di sini sapu-sapu banyak. Boleh enggak makan ikan sapu-sapu itu? Hukum asalnya mubah. Apalagi itu sungai masih bagus gitu loh. Maksudnya ya pencemarannya hanya pencemaran dari limbah keluarga, masih bisa. Adapun kalau pencemarannya dari limbah pabrik yang luar biasa buruknya, maka ini dipetinjau kembali. Ya, karena banyak hal yang merusak ya ketika memakannya. Taib, ikan, belut dan hewan-hewan yang dominan di air ketika matinya karena kesetrum, misalnya dinyetrum sama orang seret mati, maka itu halal. Ikan laut terutama kan biasanya dimatikannya itu dengan ditaruh di freezer, didinginkan sampai mati, ya, maka ini halal, nggak masalah. Begitu juga dengan al-jarad. Al-jarad itu bangkai, al-jarad itu adalah belalang. Maka apa yang dikenal oleh orang Arab sebagai belalang, ya, dikenal oleh orang Arab sebagai jarad, belalang, maka itu kalau mati tanpa disembelih, bangkainya halal. Bukan apa yang dikenal oleh orang Indonesia sebagai belalang. Maksudnya gini,
Kita lihat belalang, iya, itu belalang ini maksud. Tapi enggak semua yang kita sebut belalang berarti halal untuk dimakan begitu saja. Apalagi bangkainya, enggak berarti begitu. Orang Jawa bilang ada walang sangit. Walang sangit kan belalang. Tapi bagi orang Arab itu bukan belalang. Lantum juga apa enggak ada yang lain makan kok walang sangit gitu loh. Baunya kayak gitu. Maka walang sangit enggak masuk hukum belalang. Ya. Baik, begitu juga misalnya laron. Sebagian dari kita itu nyate laron. Laron di sate. Ya. Mungkin bentar lagi buka usaha itu juga mungkin. Ya. Panen laron dibakar kemudian dimakan. Baik, antum sembelih enggak tuh satu-satu laron? Capek nyembelih laron. Ya enggak? Ya ala kulli hal laron punya darah atau enggak wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal ana pribadi kalau ada ulama yang mengatakan laron itu haram, ana lebih condong ke situ gitu loh. Karena laron ini bukan seperti belalang. Beda dia dengan belalang. Mungkin kalau cencorang itu masih bisa dikategorikan belalang mungkin. Tapi kalau laron itu jauh. Laron itu masuk ke serangga pada umumnya. Bahkan asalnya laron itu apa ya? Gimana Pak Aradi mungkin lebih tahu karena dekat dengan masalah AC mungkin. Hah? Rayap kan? Nah, ini merupakan binatang-binatang yang tidak pantas dimakan oleh manusia gitu loh. Ya kan? Rayap, coba makan rayap. Enggak enak makan rayap. Dicemil, subhanallah, hidup-hidup lagi. Ya, ini enggak la yasluh lil akal gitu. Tidak pantas dimakan. Maka sebaiknya memang tidak, ya. Taib. Jadi ikan belalang tidak harus disembelih. Kalau misalnya kita menemukan bangkai belalang, maka boleh dimakan. Gitu, seperti itu. Nah, di sini mungkin banyak belalang. Kan belalang kita modelnya banyak tuh. Ya, ada belalang sembah kayak cencorang, kayak ada belalang ini, belalang itu, maka semua ini masuk dalam kategori belalang. Serangga itu banyak pada umumnya tidak boleh dimakan, termasuk hasyarat yang tidak layak dimakan manusia. Kupu-kupu, lebah nggak boleh dimakan, semut nggak boleh dimakan. Apa-apa yang diharamkan untuk dibunuh maka tidak boleh dimakan. Begitu ya. Begitu. Nyamuk, subhanallah. Ngapain makan nyamuk? Ya. Gitu. Taib. Mungkin udah masuk waktu syuruk ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Judulnya mungkin lebih ke jual beli bangkai ya, jual beli bangkai judulnya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.